شريك له يسر لنا القرآن وفيه من الهدى والسبل الرشاد يهدينا إلى النجاة صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم أن نلقاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله المصطفى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di majelis yang baik ini, di acara yang berberkah ini, Tabligh Akbar Ahli Sunnah wal Jamaah Sulselbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan untuk kita semua, selalu menuangkan keberkahan untuk kita di dalam negeri kita ini, membukakan untuk kita pintu-pintu ketaatan, menghindarkan kita semua dari segala kejelekan dan segala hal yang tidak menyenangkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita di majelis ini sebagai kebersamaan yang dirahmati, yang membawa ketenangan dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dari keutamaan umat Islam ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mereka petunjuk dan mempermudah jalan di dalam mempelajari agama mereka. Dan pada tuntunan dan agama mereka terdapat segala kelengkapan, segala hal yang diperlukan di dalam kehidupan mereka. Itulah agama Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Ya, segala hal yang diperlukan itu sudah datang rinciannya, ada penjelasannya yang mengantar kepada kebaikan. Dan itu akan membuat seorang muslim terang di atas petunjuk, sekaligus dia bisa mengenal hal-hal yang membahayakannya. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan walitastabina sabilul mujrimin, supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dalam sebuah hadits yang panjang. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Karena itu mempelajari ilmu agama
dimudahkan. Dan di tengah kita ada Al-Quranul Karim yang padanya terdapat segala petunjuk dan segala kelengkapan. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Bukankah telah cukup atas mereka kami turunkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Jadi Al-Quran ini sangat cukup sekali. Sangat cukup sekali. Bahkan kadang sebagian surah dari Al-Quran, kalau direnungi secara mendalam, itu mencakup segala kebaikan manusia. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tentang surah Wal Asri, kata beliau, la tadabbaran nasu ma fi hadhihi surah lakafatkum. Andai kata manusia tadabbur kandungan pada surah Wal Asri ini, maka surah ini akan mencukupi mereka. Akan mencukupi mereka. Dan yang lebih agung lagi dari rahmat Allah untuk umat Islam ini, nikmat di dalam beragama. Al-Quran itu dipermudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dzikir. Tapi siapakah di antara manusia yang ingin mengingat? Ya kalau Al-Quran itu pasti merupakan dzikir. Hal yang menyebabkan seseorang itu bisa mengingat kepada Allah, dekat kepada Allah, menjadi ahli dzikir. Tapi yang menjadi masalah itu, siapa yang mau mengingat itu? Siapa yang mau mengingat tersebut? Itu menjadi permasalahan sebenarnya. Kadang kita melihat suatu hal yang bisa kita dapatkan. Bahkan kadang di depan kita terdapat sebuah keberhasilan atau sebuah janji, sisa kita bergerak saja kita akan dapatkan. Tapi kadang kita malas untuk melangkah, kurang bersemangat untuk menggapainya. Dan itulah sebenarnya kehidupan. Sebab kalau semuanya seperti itu, semuanya akan menjadi pemimpin di atas muka bumi. Laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum al-judu yufkiru wal ikdamu qattalu. Andai kata bukan hal yang berat, bukan perintangan, ada proses, maka semua manusia sudah jadi pemimpin. Semua manusia sudah berhasil. Tapi itu kehidupan. Memang harus ditahu prosesnya kemana, jalannya apa, agar supaya kita bisa mencapainya. Karena itu kita umat Islam ini dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quranul Karim. Terdapat di dalamnya segala kebaikan, terdapat di dalamnya segala petunjuk. Sisa bagaimana kita menjadi ahli Al-Quran, orang yang tercatat sebagai ahlul Quran, yang merupakan orang-orang yang punya hubungan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sungguhnya Allah memiliki ahlin dari manusia. Ahli itu dalam bahasa Arab bisa bermakna keluarga atau siapa yang bersamanya, siapa yang mengikutinya. Itu ahli ya dalam bahasa Arab. Iya. Sama kita dalam bahasa Indonesia ya, kalau dikatakan keluarga,
Kadang ada hubungan nasabnya, kadang ada hubungan kabilahnya atau hubungan sukunya. Walaupun dari sudut nasab tidak ada hubungan, tapi ya karena satu daerah satu suku dianggap sekeluarga begitu. Iya. Sungguhnya Allah punya ahlin, keluarga-keluarga dari manusia. Jadi ini menarik sekali. Luar biasa ini, siapa ini yang punya kedekatan kepada Allah? Maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu." Mereka adalah ahli Quran, ahli Allah dan kekhususannya, yang punya kedudukan khusus di sisinya, yaitu ahlul Quran. Iya. Maka ini keutamaan yang sangat besar sekali. Langkah untuk menuju ke sana dimudahkan. Di antara pokok seorang itu mengetahui bagaimana dia berada di atas prinsip dasar ini, dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini. Di antara fondasinya adalah seorang itu mengenal akan keutamaan Al-Quran dan keutamaan Ahlul Quran. Sebab kalau dia tahu keutamaan Al-Quran dan keutamaan Ahlul Quran, maka dia akan mengerti apa yang seharusnya yang dia kejar, apa yang seharusnya dia cari di dalam kehidupan dunia ini. Maka di sini saya akan menjelaskan beberapa pijakan agar seorang itu menjadi ahlul Quran. Sebab menjadi ahlul Quran itu adalah pokok kebaikan pada seorang muslim dan muslimat. Menjadi ahlul Quran itu artinya kita perhatian akan keselamatan keluarga kita, anak-anak kita. Ahlul Quran itu artinya kita orang yang cinta kepada kedua orang tua kita. Akan datang nanti keutamaan orang tua dari anak-anak yang hafal Al-Quran, punya perhatian terhadap Al-Quran. Dan menjadi ahlul Quran itulah sebenarnya realnya sebuah keamanan di sebuah negeri, dalam suatu negeri. Karena itu membumikan Al-Quran, membuat Al-Quran itu diterima, dibaca, dipelajari oleh seluruh manusia, oleh umat Islam di segala keadaan. Itu sebenarnya adalah upaya untuk menjaga keamanan, ketentraman di dalam sebuah negeri. Sebab orang yang menyandang Al-Quran, ahlul Quran, yang mengetahui apa itu Al-Quran dan menyandang sifat-sifat yang diajarkan di dalam Al-Quran, mereka inilah orang-orang yang berberkah pada dirinya, berberkah untuk manusia lain. Bukan untuk umat Islam saja mereka berberkah, untuk seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi mereka berberkah. Jangankan terhadap orang non-muslim, terhadap ikan-ikan, hewan-hewan pun mereka berberkah dengan keberadaan mereka. Dengan mengenal dari keagungan Al-Quran ini, seorang menjadi ahlul Quran, itu artinya kita cinta kebaikan untuk semuanya.
berbicara tentang keutamaan Al-Quran itu banyak sekali pembahasannya. Ini saya harus bicara sedikit tentang keutamaan Al-Quran. Sebab ini diantara pondasi dasar bagaimana seorang itu menjadi ahlul Quran. Dia mengerti keutamaan Al-Quran, ahlul Quran. Iya. Kemudian jalan untuk sampai ke sana. Ya kalau kita baca buku-buku para ulama kita yang menulis tentang hal ini, itu puluhan buku ditulis tentang fadailul Quran. Dari ulama-ulama terdahulu. Mau di dalam buku bersanad, periwayatan, itu lengkap buku-bukunya. Apakah buku tersendiri atau buku dimuat di dalam buku-buku hadits secara umum. Misalnya di Sahih Al-Bukhari ada kitab Fadailul Quran. Di Sahih Muslim juga ada kitab tentang tafsir dan keutamaan Al-Quran di akhir Sahih Muslim. Ya, sebagaimana di buku As-Sunan, bahkan Imam An-Nasai sudah cetak khusus kitab Fadailul Quran. Al-Mustaghfiri, Al-Firyabi, Ar-Razi, ya. Ibnu Abi Dunya dan selainnya dari para ulama yang menulis dari buku-buku yang bersanad. Dan ada buku-buku yang ditulis ringkas. Dan di antara yang populer yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dengan bahasa yang ringkas dan indah, itu adalah pendahuluan Imam Abul Qasim Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang populer yang disebut dengan Asy-Syatibiyah. Itu pegangannya para ulama ahli qiraah, ahli membaca Al-Quran. Nah, saya akan terangkan nanti, kalau ingin menjadi ahlul Quran, sempurna di dalam hal itu, maka dia harus mengikuti jalannya orang-orang yang menerima Al-Quran. Sebab Al-Quran itu diterima oleh Nabi SAW dari Jibril. Para sahabat menerimanya langsung dari Nabi SAW. Kadang Nabi membacakannya kepada sahabat, kadang sahabat baca kepada Nabi, Nabi mendengarkan. Murid-murid sahabat juga begitu menerimanya dari guru. Dia baca huruf per huruf pada gurunya dari Al-Quran. Sampai hari ini. Kita membacanya dari guru kita, dari hafalat, huruf per huruf. Sampai panjang pendeknya, kalau lebih pun diperbaiki. Panjang pendeknya. Itu namanya seorang masuk di dalam lingkungan ahli Al-Quran. Iya. Dan buku yang populer dipegang di dalam hal itu buku Abul Qasim ini. Yang dikenal dengan Asy-Syatibiyah. Ya, populernya disebut seperti itu. Ya. Kalau nama lengkapnya yang beliau sebutkan, itu beliau sebut dengan nama Hirzul Amani wa Wajhut Tani. Tapi tentang keutamaan Al-Quran ini beliau jelaskan di pendahuluannya. Kita akan baca, saya akan baca dari pendahuluan Imam Syatibi di kesempatan ini. Kalimat-kalimat dari bait syair saya akan terangkan di uraian-uraian beliau tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Dan bagaimana kita menjadi ahlul Quran. Iya. Ini sengaja saya akan baca, walaupun ini tablik akbar, supaya kita semua mengenal bahwa ahli sunnah itu, ilmunya itu bersambung. Ahli sunnah. Mereka kalau menyampaikan ilmu, itu tidak ada yang berasal dari kantongnya sendiri. Ilmu terwarisi. Ada buku-buku kita pelajari dari guru kita dari gurunya lagi, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama di dalam mempelajari Al-Quran juga seperti itu. Baik.
Imam Syatibi rahimahullahu taala, beliau di dalam Manzumah ini menyebut tentang riwayat bacaan dari 7 ahli qiraah yang disebut dengan nama al-qiraat as-sab'a, 7 qiraah yang populer hari ini. Iya. 7 qiraah itu ada dari jalur Syatibiyah, ini yang kita akan baca. Dan ada dari jalur Thayyibatun Nashr karya Imam al-Jazari. Iya. Dan itu ada sudut perbedaan. Ada sudut perbedaan. Setiap dari imam 7 ahli qiraah dia punya 2 jalur lagi. Dari arah 2 murid yang menerima, apakah secara langsung atau dengan perantara, dengan 2 jalur. Jadi semuanya dihitung 14. Jadi kalau Syatibiyah ini mau diselesaikan secara benar, maka kita harus baca kepada guru 30 juz 14 kali khatam. Diperbaiki satu persatu. Ini Syatibiyah. Kalau mau ambil Thayyibatun Nashr juga seperti itu. Jadi untuk 7 ahli qiraat saja khatamnya 28 kali. Iya. Dan itu sampai hari ini terjaga. Diambil oleh murid dari guru, guru dari guru, guru kepada gurunya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu enggak sembarangan ilmunya umat Islam, terjaga dan terpelihara. Kalau ada yang menambah satu harokat panjang saja di dalam satu bacaan, maka akan ketahuan kekeliruannya. Kalau ada yang menambah satu huruf saja di sebuah ayat, akan ketahuan kedustaannya. Karena Al-Quranul Karim ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar al-Mujashi, Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman di hadits qudsi, wa anzalna 'alaikal kitab wa anzalna 'alaika kitaban la yaghsiluhul ma' taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad sebuah kitab tidak bisa dicuci oleh air. Tidak bisa dicuci oleh air. Jadi buku ini tidak bisa dicuci oleh air. Kenapa tidak bisa dicuci oleh air? Kata para ulama, karena dia terjaga di dalam dada-dada. Terhafalkan di dalam dada-dada para ulama. Iya. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Karena Al-Quran itu adalah ayat-ayat bayyinat di dada-dada orang yang berilmu. Tidak bisa dicuci oleh air. Tidak ada yang bisa memasukkan satu kalimat apapun. Terjaga Al-Quran ini. Ya, dengan sekian banyak riwayat dari bacaan, itu subhanallah orang yang mempelajarinya merasa nikmat dan sejuk sekali. Dimudahkan baginya. Dan itu penjagaan untuk umat Islam. Kitab mereka terhafal. Kitab mereka terhafalkan. Dan itu bukti dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini diturunkan tidak bisa dicuci oleh air. Kamu wahai Nabi Muhammad bisa membacanya dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga. Iya. Maksudnya dalam keadaan tidur maupun terjaga, itulah dibaca di segala keadaan. Dia tersimpan di dada. Dia tidur pun Al-Quran itu di dadanya. Dan sebagian ulama mengatakan makna dari hadits itu, kamu bisa membacanya dengan penuh kemudahan. Dengan penuh kemudahan. Itulah Al-Quranul Karim.
terjaga, ya, terpelihara. Terjaga dan terpelihara. Maka para ulama rahimakumullahu ta'ala, untuk penjagaan terhadap riwayat-riwayat Al-Quran ini telah menulis karya-karya tulis banyak sekali untuk merinci semua itu. Ya, kalau mau masuk dalam hal yang mendetail menjadi ahli Al-Quran, ada tingkatan yang dianggap cukup seorang di situ sebagai ahli Al-Quran, dan ada tingkatan yang disitulah letak perjenjangan derajat. Iya. Kadang misalnya kita membaca Al-Quran, ya, ada orang ahli dalam membaca Al-Quran, bagus di dalam qiraah, tajwidnya bagus, tapi karena dia kurang memahami tafsir ayat, kurang di dalam bahasa Arab, kurang di dalam menguasai ucapan para salaf tentang ayat-ayat Al-Quran, akhirnya dia berhenti kadang bukan pada tempatnya. Itu berhenti bukan pada tempatnya itu ada juga pembahasannya di kalangan ahli qiraah. Kalau kita membaca Al-Quran itu nikmatnya kita berhenti pada tempat yang tepat. Dan itu mengharuskan kita memahami ayat-ayat yang kita baca. Bukan memahami kalimat-kalimatnya saja. Dia paham tema ayat itu apa, maksud ayatnya apa, tafsirnya apa, sehingga dia bisa berhenti pada tempatnya. Iya. Bahkan kadang kalau dia berhenti di satu tempat punya satu makna, kalau dia sambung punya makna lain. Dan itu dari kehebatan Al-Quran. Karena itu Al-Quran ini, ketika kalangan jin mendengar Al-Quran, mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Quran yang penuh dengan keajaiban, menakjubkan sekali. Saking menakjubkannya Al-Quran ini, Nabi SAW pernah membaca surah An-Najm, lalu beliau sujud tilawah. Kaum muslimin sujud tilawah. Kaum musyrikin yang mendengarkan Nabi membaca, padahal mereka musyrikin, juga ikut sujud. Tidak bisa mereka kuasai dirinya, padahal membangkang terhadap Al-Quran. Tapi begitu mendengarkannya, mereka tidak bisa menguasai dirinya, ikut sujud juga. Saking dahsyatnya Al-Quran itu. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, waktu itu beliau masih musyrik, dan beliau terangkan sebab keislamannya. Beliau mendengar Nabi SAW di sholat maghrib membaca surah At-Tur. Begitu sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun, apakah mereka ini dicipta tidak ada tujuannya, atau mereka yang mencipta? Jadi mereka dihadapkan dua pilihan. Kalian kalau mengaku diri kalian dicipta, mati, tidak dibangkitkan, tidak ada tujuan penciptaan, itu tidak mungkin. Karena kalian dicipta itu pasti ada tujuannya. Kalau kalian tidak mengaku itu, berarti kalian harus mengatakan kalian ini adalah para pencipta. Nah, itu kata Jubair bin Mut'im, hati saya hampir terbang mendengarkan ayat itu. Tergugah sekali akalnya. Dan menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Jadi keajaiban Al-Quran itu luar biasa. Kalau dilihat dari sudut keajaiban. Iya. Baik, kita baca dari beberapa keutamaan Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Beliau mulai dengan 4 bait syair sebagai pengantar. Kata beliau, bada'tu bi bismillahi fin nadmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila wa thannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadinil muhda ila nasi mursala wa itratihi thumma sahabati thumma man talahum ala al-ihsani bil khairi wala wa thallathtu anna alhamdulillahi daiman wa ma laysa mabdu'an bihi ajdamul ala. Baik, itu selawat
dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ba'du fahablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hiblal ida mutahabbila. Iya. Ini lantunan syair-syair ya. Kalau dalam tata bahasa Arab itu ada ilmunya sendiri. Dan ini timbangan bait syairnya biasa disebut dengan bahrut tawil. Disebut dengan bahru at-tawil. Tawilun dunal bukhuri fadailu. Faulun mafailu. Begitu timbangannya kalau bahasa Arab. Baik. Jadi kadang di bacaan-bacaannya ada hal yang menyelisih sebagian kaidah biasa karena dia di aturan syair namanya. Di aturan syair. Dan ini syair-syairnya luar biasa ya kalau dilihat dari tata bahasa, ini kelas bahasa yang sangat tinggi. Ya, sangat indah sekali. Ya, sebenarnya saya itu banyak baca syair ya, tapi jarang-jarang juga ada syair yang sering bikin saya menangis dari syair ini. Karena apalagi kalau saya dengar dari awalnya tentang keutamaan Al-Quran, apalagi beliau cerita tentang 7 imam ahli qiraah itu, bagaimana sifat-sifat mereka dan sejarah hidup mereka, itu luar biasa sebenarnya. Hal-hal yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua digolongkan sebagai ahlul Quran dan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersama ahli qiraah ini yang menukil Al-Quran kepada kita semuanya. Semoga kita semua dikumpulkan bersama mereka kelak di kemudian hari di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau wa ba'du fahablullahi fina kitabuhu. Amma ba'du, ya, tali Allah itu di tengah kami, di tengah kita. Tali Allah itu adalah kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Jadi ini beliau sekarang menerangkan dari keutamaan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah tali Allah. Tali Allah. Namanya tali Allah itulah yang kita pegang. Itu dasar kehidupan kita. Dan itu adalah kunci segala kebaikan dan kesuksesan kita. Kata beliau, fajahid bihi hiblal ida mutahabbila. Maka hendaknya engkau bermujahadah, bersungguh-sungguh dengannya. Membuat sebuah prahara yang membuat musuh itu buyar. Iya. Dan kamu selalu menebar jaringmu, mengambil dari kebaikan-kebaikan dari mana-mana keimanan. Dari mana-mana keimanan. Baik, jadi beliau ingin menerangkan bahwa Al-Quranul Karim ini yang terdapat di dalamnya berbagai kejelasan, berbagai keterangan, itu bisa menyebabkan kita menghadapi segala hal yang merintangi kita kepada Allah, dari kalangan jin maupun manusia. Sebab yang menghalangi kita dari jalan Allah itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Ingat, ada iblis yang sudah bersumpah. Dan iblis ini diberi waktu hidup hingga akhir masa, hingga hari kiamat dia hidup. Dan dia sudah bersumpah, "Wa rabbika la'ughwiyannahum ajmain." Ya, "Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain." Demi keagunganmu ya Allah, saya akan menyesatkan mereka semua. Ingin menyesatkan manusia. Itu misi iblis. Dan ada musuh kita dari kalangan jin, kalangan syaitan. Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Anggap mereka sebagai musuh-musuh. Dan syaitan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuhnya, para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ini Al-Quran ini dipakai untuk mujahadah, bersungguh-sungguh menghadapi itu semua, supaya kita terhindar dari kejelekan itu.
mutahabbilah. Selain daripada itu, Al-Quran ini dengannya kita bisa menjaring berbagai kebaikan, berbagai makna keimanan. Ini kalimat luas sekali ya kalau dilihat kebaikan Al-Quran. Subhanallah. Kadang satu ayat kita baca dari Al-Quranul Karim, mungkin itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isi. Itulah umat Islam, diberi keberkahan oleh Allah. Dia ada sholat 5 waktu. Di sholat 5 waktu, pada setiap rakaatnya diwajibkan membaca apa? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Kami berikan kepada engkau Nabi Muhammad 7 yang berulang-ulang. Maksudnya itu surah Al-Fatihah. Iya. 7 ayat. Kemudian kita disyariatkan setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca sebuah surah. Satu surah itu paling pendeknya 3 ayat. Jelas ya? Ya kalau kita sholat 2 rakaat saja, kita ambil surah yang paling pendek, berarti setiap rakaat 10 ayat. Nah, itu warna subhanallah dalam kehidupan. Keberkahan sekali. Salat subuh ada keutamaannya. Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh, bacaan di waktu subuh. Duhur, asar, maghrib, isya. Al-Quran dibaca di dalamnya. Kita dengarkan. Makanya salat itu keberkahan untuk umat. Kebaikannya dihitung sebagai tiang agama. Dihitung sebagai tiang agama. Nah ini di pasca pandemi ini, pemerintah kita memberi kelonggaran untuk normal kembali sholat di masjid. Kembali kita hadirkan tentang makna keagungan sholat itu dan kewajibannya. Untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Di dalamnya terdapat makna-makna yang agung. Kebaikan-kebaikan besar. Kalau sholat sunnahnya saya, Nabi SAW bersabda dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah ini lebih baik daripada dunia dan apa? Segala isinya. Di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, inginkah kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa keuntungan unta-unta yang sangat besar dan gemuk? Ya. Kata para sahabat, bagaimana cara mendapatkannya? Ini kalau kita bisnis ya, hitungan bisnis ini. Unta itu berapa harganya? Ya. Ini unta besar dan gemuk ini. Ya mungkin taksirannya paling sedikit mungkin 30 juta. Mungkin ya kita ambil harga yang paling murah, 30 juta. Kalau kita pulang bawa 1 ekor unta harga 30 juta. Atau hilangkan unta, tidak ada unta di Indonesia. Kita pulang ke rumah bawa keuntungan 30 juta. Kira-kira bagaimana? Bagus atau tidak? Hah? Bagus, ini 1 ekor unta. Iya. Kata Nabi SAW, kamu sholat sunnah pada setiap ayat yang kamu baca itu senilai lebih bagus daripada 1 ekor unta itu. Kita sholat sunnah saja, masuk masjid, tahiyatul masjid, baca surah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, di Inna atainakal kautsar di rakaat pertama, Qul huwallahu ahad di rakaat kedua, berarti 10 ayat ya. Sudah berapa? 20 ayat. 20 kali 30 juta berapa? Bisa menghitung atau tidak? Bisnis kita ini. Hah? Sudah dapat berapa? 600 juta.
Cuma 2 rakaat. Ini kalau hitung-hitungan bisnis ya. Kalau 600 juta, Masya Allah, dia tunggui tokonya. Sehari semalam pun dia siap. Ya. Ini kadang kita tidak pikir 2 rakaat, subhanallah. Ada kita membaca Al-Quran di dalamnya. Luar biasa dari kebaikannya. Ini sholat-sholat sunnah ini. Bagaimana pula dengan sholat wajibnya? Hal-hal yang sangat besar di sisi Allah. Sholat wajib ini diterima oleh Nabi bukan di tempat sembarangan. Semua kewajiban di dalam agama itu diterima oleh Nabi di atas muka bumi. Kecuali sholat 5 waktu. Diterima oleh Nabi bukan di bumi ini. Di atas langit diterimanya. Tadinya 50 waktu. Diperingan untuk umat Islam ini menjadi 5 waktu. 5 waktu ini senilai 50. Senilai 50. Ini harus kita pahami ya, keagungan dan kebesaran agama kita. Supaya kita sadar kita ini umat, banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Iya. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Jadi Al-Quranul Karim itu kalau kita baca di dalam sholat wajib saja, sholat 5 waktu, itu luar biasa. Kebaikan-kebaikan dan keberkahannya. Apalagi kalau Al-Quran itu memang kita baca secara lengkap dan sempurna. Iya. Kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Karena itu wajar kalau penulis di sini mengatakan fajahid bihi hiblal ida mutahabbila. Ya. Itu dari keindahan. Kemudian kata beliau wa aklik bihi it laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi alal jiddi mukbila. Kata beliau betapa pantasnya Al-Quran ini kita untuk memperhatikannya. Karena Al-Quran ini tidak pernah membosankan. Tidak ada usangnya. Tidak ada kadaluarsanya Al-Quran itu. Iya. Orang yang membacanya itu, subhanallah, selalu terperbaharui. Bahkan Nabi SAW pernah beliau sholat malam, beliau hanya membaca 1 ayat saja. Beliau ulang-ulangi sampai pagi. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu 1 ayat di surah di akhir surah Al-Maidah. Beliau ulang-ulangi 1 ayat. Karena Al-Quran seperti itu. Iya. Orang-orang yang berilmu itu subhanallah, mereka hafal Al-Quran. Selalu membacanya. Tapi kadang berlalu pada mereka kejadian itu ada rumusnya di dalam ayat, penjelasannya pada ayat. Tapi seakan-akan ayat itu tidak pernah mereka dengarkan. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, para sahabat terpukul. Waktu itu Umar marah kan. Siapa yang berkata Nabi Muhammad meninggal? Hati-hati. Umar ya. Ya. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lebih punya kedudukan di tengah para sahabat. Langsung diikuti oleh para sahabat. Setelah melihat Nabi SAW meninggal, maka Abu Bakar As-Siddiq berucap ucapan yang populer dan masyhur itu. Dalam riwayat Bukhari. Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang beribadah kepada Allah karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang beribadah karena Allah itu maha hidup, tidak akan pernah meninggal. Kemudian beliau membaca ayat di surah Ali Imran. Iya. Maka Muhammadun, apa namanya ayatnya? Illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul
Apa imma au qutila inqalabatum ala aqabikum? Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang sudah berlalu dari para rasul. Kalau dia meninggal, apakah kalian akan bermundur ke belakang? Ini kata para sahabat, subhanallah. Ayat itu seakan-akan kita tidak pernah dengar sebelumnya. Ya. Tapi lihat, itu keilmuan Abu Bakar As-Siddiq memahami ayat-ayat. Langsung dalam pemahaman ayat itu ketika terjadi kejadiannya. Kadang sebagian ulama itu dia baca sebuah ayat Al-Quran. Padahal ini Al-Quran tiap kali dia khatamkan, tiap hari. Tapi subhanallah berhenti dirinya pada suatu hari di sebuah ayat. Dia merenungi pada ayat tersebut sesuatu yang sebenarnya sangat terang. Menegur dirinya. Menegur dirinya. Dan itu kalau diperhatikan di dalam sirah para ulama membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu luar biasa. Karena itu Al-Quran itu tidak ada usahanya. Iya. Kata beliau, jadidan muwalihi alal jiddi mukbila. Dia selalu tinggi, terperbaharui. Jadidan itu dari kata jid. Ketinggian dan keagungan. Dia selalu tinggi. Orang yang perhatian terhadap Al-Quran ini selalu terikat dengannya, ahli Al-Quran ini, dia juga selalu di atas ketinggian. Tempat yang tinggi. Itu aja arahan dia. Karena itu Al-Quranul Karim tidak ada usangnya. Ya jangan berkata, oh saya ini Ustadz belum hafal Al-Quran. Ya. Terus, memang kenapa kalau tidak hafal Al-Quran? Tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Quran ini dari keistimewaannya, orang yang menghafalnya ada pahala tersendiri. Orang yang membacanya ada pahala tersendiri. Orang yang merenunginya, tadabbur terhadap kandungannya, itu punya pahala yang lebih besar lagi. Sebab itu jenjang yang memang paling dibesarkan tentang Al-Quran. Bahkan orang yang melihat mushaf saja, dia cuma melihat mushaf, ayat-ayatnya. Mulutnya tidak bergerak. Itu ada pahalanya tersendiri. Makanya Imam Nawawi itu mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Quran melalui hafalan. Melalui hafalan. Itu pendapat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi ada keutamaan. Ya. Sudah, kalau begitu tidak ada alasan lagi ya. Semuanya ada jalurnya. Oh afwan Ustaz, saya masih tersendak-sendak membacanya. Nah, ini banyak tuh alasannya lagi. Tersendak-sendak membaca. Ya. Saya kasih hadits, satu hadits supaya tidak ada alasan lagi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barar." Seorang yang mahir membaca Al-Quran, mahir, lincah, jago dia baca Al-Quran. Ini bersama para malaikat yang berkeliling-keliling, malaikat yang mulia, tingkatannya dia sama malaikatnya. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Walladhi yaqra'ul Qur'an yatata'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia tersendat-sendat dalam membacanya, terbata-bata, berat membacanya, dia dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala dia berjuang untuk membaca. Jadi jangan lagi ada alasan. Saya belum lincah membaca Al-Quran. Al-Quran ini harusnya kita ambil wirid di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi ahli Al-Quran. Iya. Menjadi ahli Al-Quran. Ada sebagian hadits yang menjelaskan tentang para sahabat membaca bacaan hariannya.
Ada sebagian athar di dalam hal itu. Ya, yang jelas dari keseluruhannya menunjukkan bahwa dari kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka itu ada bagian-bagian, pembagian-pembagian dalam membaca Al-Quran. Karena itu ada istilah-istilahnya. Misalnya Al-Mufassal. Al-Mufassal itu surah-surah belakangan. Dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Iya. Dan itu ada di bahasanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari membagi Al-Quran itu, sebagian sahabat itu membagi hari-hari kehidupannya dengan menghatamkan Al-Quran dibagi 7. Dibagi 7. Iya. Mudahnya begini kalau mau dibagi 7. Disebut saja kata kuncinya fami bisyaukin. Fami bisyaukin. Mulutku rindu membaca, begitu ya. Ada 7 huruf di situ. Fami, fa, mim, ya, bisyaukin, ba, shin, waw, qaf. Nah, itu urutan bacaannya. Jadi fa itu surah Al-Fatihah. Hari pertama baca surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nisa. Itu hari pertama. Hari kedua baca surah Al-Maidah, mim, sampai akhir surah At-Taubah. Hari ketiga baca surah Yunus sampai akhir surah An-Nahl. Kemudian hari yang keempat baca surah Al-Isra, atau nama lainnya surah Bani Israel, makanya disebut Bani Israel. Ya. Sampai akhir surah Al-Furqan. Ini hari yang keempat. Hari yang kelima baca surah Asy-Syu'ara sampai akhir surah Yasin. Hari kelima. Hari yang keenam baca surah As-Saffat sampai akhir surah Al-Hujurat. Hari yang ketujuh surah Qaf sampai surah An-Nas. Itu sebagian sahabat. 7 hari, tiap 7 hari dia khatam Al-Quran. Nabi SAW berkata kepada sebagian sahabat, kamu khatamkan Al-Quran tiap bulan. Ya kalau tiap bulan baca 1 juz 1 hari, kan begitu. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kalau begitu, kamu baca setiap 15 hari. Saya lebih mampu, lebih kuat. Kata Nabi, kalau begitu kamu khatamkan tiap 7 hari. Kata sahabat ini, saya lebih mampu ya Rasulullah. Masih kuat. Kata Nabi, kalau begitu kamu khatamkan tiap 3 hari. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya lebih kuat. Sebab sahabat ini, tadinya dia khatamkan tiap malam. Ya. Sampai istrinya itu mengeluh pada Nabi SAW. Maka Nabi perintah dia supaya bertahap seperti itu. Kemudian Nabi tidak izinkan dia lebih dari 3 hari. Di hari biasa 3 hari. Tapi kalau bulan Ramadan tidak apa-apa. Mau khatam tiap hari juga nggak ada masalah. Imam Syafi'i itu 2 kali khatam kalau Ramadan. Siang khatam, malam khatam. Selesai Ramadan 60 hari. 60 kali khatam ya. 60 kali khatam. Sebagian sahabat ada yang seperti Utsman bin Affan. Beliau pernah sholat malam. Ya. Dalam salah sholat malam, beliau khatamkan Al-Quran dari hafalannya. Dari hafalannya. Ini bukan sembarangan ya. Untuk sampai ke derajat itu perlu menjadi ahlul Quran. Orang-orang yang memang menyatu dengan Al-Quran. Dan ingat, para sahabat itu bukan orang yang membaca Al-Quran sekedar membaca di lisan. Ya, seperti yang kita lihat pada bagian orang ya, kalau di bulan Ramadan, ya ini Masya Allah dia tiap hari khatam Al-Quran. Bagaimana khatam Al-Qurannya? Bacanya aja umat kami tidak tahu apa artinya. Nah, itu tidak benar, itu bukan membaca namanya. Kalau mau sampai ke tingkatan cepat, belajar dulu yang benar. Belajar bahasa Arab yang benar. Belajar Al-Quran itu, belajar tafsirnya. Ini Utsman bin Affan bukan sembarangan ya. Kita ini baca Al-Quran, yang kita baca, riwayat Hafs dari Asim. Asim itu mengambilnya dari jalurnya itu beberapa orang sahabat. Salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu ahli Quran itu, Utsman bin Affan. Bukan sembarangan. Kalau ingin sampai ke jenjang itu, ada tingkatan-tingkatannya, ada ilmunya. Ada ilmunya.
Jadi maksudnya bahwa Al-Quran itu penuh dengan keagungan. Ya. Siapa yang masuk di dalamnya, maka pasti banyak kebaikan dia dapatkan. Kemudian kata Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, wa qari'uhul mardiyu qarra mithaluhu kalau trujji halaihi murihan wa mukilan. Kata beliau, ada orang yang membaca Al-Quran itu, qari'nya ini sekarang, si pembaca Al-Qurannya, dia adalah al-mardi, orang yang diridhai. Dia selalu diridhai, orang yang membaca Al-Quran. Iya. Dan memang kalau kita lihat dari sebab-sebab seorang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari sebab-sebab datangnya ridho Allah itu kembali kepada pengagungan terhadap Al-Quran dan mengamalkannya, mempelajarinya. Maka qari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran itu al-mardi, orang yang diridhai. Qari'uhul mardiyu qarra mithaluhu. Perumpamannya itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Kalau trijji alaihi murihan wa mukila. Seperti at-trujja, bahasa haditsnya begitu ya. Kalau ini kan dia dibacaannya karena syair ya, dibaca kalau trujji. Seperti buah at-trujja. Ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul at-trujja." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti at-trujja. At-trujja itu buah pohon yang bagus gitu, daun-daunannya tahannya itu lembut. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah trujja ini rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Buahnya itu, buah trujja ini baunya itu harum, makan rasanya juga sangat enak sekali. Itu at-trujja. Mukmin yang membaca Al-Quran seperti itu. Mukmin membaca Al-Quran seperti itu. Ini jenjang yang paling tinggi ya, untuk seorang mukmin. Dia ketika dirinya sendiri dengan keimanannya itu sudah kebaikan. Ketika dia banyak baca Al-Quran, maka dia dapat kebaikan-kebaikan lagi yang berlipat-lipat. Iya. Kemudian kata beliau, huwal murtada amman idza kana ummatan wa yammamuhu dillur razanati qanqala. Kata beliau, dia ini orang yang diridhai maksud dan niatnya. Saat dia mengumpulkan berbagai sifat-sifat kebaikan. Dan dia selalu dicari oleh keluasan akal yang membawanya kepada berbagai pintu kebaikan. Iya. Ini keutamaan lain bagi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu tujuannya diridhai. Wal murtada amman. Diridhai tujuan dia, maksud dia. Karena itu ahli Al-Quran dia perbaiki dari niatnya. Dari niatnya saja itu dia niat mau menjadi ahli Al-Quran, niatnya saya itu sudah luar biasa niatnya. Iya. Jadi seorang itu jangan menelantarkan niat yang baik ya. Karena pokok kebaikan itu bermula dari niat. Iya. Dia berniat yang baik dengan sungguh-sungguh. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan pada niatnya menjalankannya. Kemudian dia berusaha. Dia pasti akan sampai ke jenjang itu. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man talaba asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imata ala firashihi." Siapa yang mencari mati syahid dengan kejujuran, ini sidik ini ada niat yang tulus, dia sudah berusaha, jujur dia, tidak dusta dalam hal itu, maka Allah akan angkat dia ke derajat orang-orang yang mati syahid. Walaupun dia meninggal di atas ranjangnya, bukan meninggal di medan peperangan. Sama kalau seorang ingin menjadi ahli Al-Quran,
Mulai benahi dari niat dulu. Punya niat yang baik. Ya. Agungkan Al-Quran itu. Jangan berjelek sangka. Oh, baru dengar tentang Al-Quran tadi. Apalagi saya kadang-kadang keceplosan juga ya. Saya kadang itu seperti menyebut tadi ya. Kalau mau ambil ini perlu 14 kali khatam, 28 kali khatam. Saya kadang ngeri-ngeri juga. Sebagian yang hadir bilang, wah berat sekali nih kalau kayak gini. Saya tidak mau menyusahkan. Jelas ya. Cuma itu saya ingin cerita. Agama ini banyak keluasan di dalamnya. Ya. Tapi jangan ada yang mendengar begitu dia langsung berjelek sangka. Oh saya ini tipe ingatannya kelas-kelas dasar. Ya, nggak bisa seperti itu. Nah, itu berburuk sangka pada diri namanya. Nggak cocok seperti itu. Ya. Seorang itu walaupun dia ada keterbatasan, tapi jangan dia bersandar pada dirinya. Kalau diri kita banyak keterbatasannya. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, ada yang membatasi Allah? Tidak ada keterbatasan pada Allah. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Mohon kepada Allah, bersandar kepadanya. Berbaik sangka kepada Allah. Nah, itu niat yang baik dulu. Ada sesuatu yang baik di dalam hati, kejujuran, ketulusan. Dia selalu bermohon kepada Allah. Lalu dia mulai berjalan. Nah, itu kejujuran lain ya. Jangan sampai ucapannya saja, wah saya ini kalau tanya ahlul Quran, insya Allah saya nomor 1 nanti depan. Ya, nomor 1. Kerjanya main HP tiap hari. Ya, berselancar di Facebook. Harusnya 5 jam dia sudah hafal 1 halaman. Ini 5 jam dia cuman ribut komentar di Facebook saja. Ya. Nah, ini susah yang kayak ginian. Dia harus tunjukkan, buktikan. Mau menjadi ahlul Quran, waktu menghafal, gantung itu HP itu. Kalau bisa jual dulu sementara. Ya. Nah, begitu caranya. Jangan bukakan untuk diri celah. Oh ini kadang kita terlalu banyak dibuat bergampangan. Oh ini saya perlu menyambung silaturahmi juga. Ya. Masya Allah silaturahmi nanti bukannya silaturahmi berkelahi pula. Ya. Nah, itu kan kayak gitu sebenarnya. Nah, ini fenomena ya kita alami di masa sekarang. Jadi jangan seorang itu masuk ke dalam hal-hal yang bisa memalingkannya. Ya kalau dia sudah punya tekad sesuatu, dia jujur pada tekadnya. Dia bangun jalannya. Dia bangun jalannya. Nah, itu baru benar itu. Jujur itu. Baru kelihatan. Nah, itulah sifatnya para sahabat itu seperti itu. Kejujurannya. Makanya dalam hal kejujuran tidak ada bandingannya mereka. Dan tidak bisa dibandingi. Karena itu diabadikan dalam Al-Quran. Minal mu'minina rijalun. Kenapa ini suara saya terlalu keras atau? Baik. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Wa ma baddalu tabdila. Dari kaum mukminin itu ada sekelompok lelaki. Ya ini lihat bahasa Arab ya. Minal mu'minin dikatakan al-mu'minin bukan al-mu'minat. Tahu al-mu'minin ya? Mu'minin itu orang yang beriman laki-laki, mukminat orang yang beriman perempuan. Ini kan dikatakan minal mu'minin, sebenarnya sudah laki-laki. Tapi dikatakan dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Memang bukan laki-laki yang di depan. Enggak ini laki-laki, tapi ini bukan sembarang laki-laki ini. Orang-orang ini. Nah, itu para sahabat ini, radhiyallahu taala anhu. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka jujur, tulus pada janji yang mereka ambil. Mereka itu kalau masuk dalam Islam membaiat Rasulullah. Iya. Ada yang membaiat untuk dengar dan taat kepada pemerintah, ada yang membaiat untuk menasihati setiap muslim, ada yang membaiat untuk berjihad di jalan Allah, ada yang membaiat untuk begini dan begini. Ambil baiat kepada Nabi beberapa hal dalam agama supaya bisa dia jaga selama dia hidup. Iya. Tapi ini baiat untuk kepala negara ya. Ini baiat untuk kepala negara.
Baiat itu syariatnya untuk kepala negara saja. Tidak ada untuk kelompok, untuk ormas, untuk jamaah. Kalau ada baiat-baiat di jamaah, itu ketahui itu semua itu di luar jalan Islam. Baiat itu hanya ada untuk kepala negara saja. Atau siapa yang ditunjuk oleh kepala negara, seperti pimpinan perang. Ya, baiat pada peperangan misalnya, yang ditunjuk oleh kepala negara. Ini kaidah umum ya. Sebab banyak sekarang ini, Masya Allah ya, baiat kelompok-kelompok, ormas-ormas, ada baiatnya masing-masing. Sumpah setianya. Itu tidak dibenarkan. Kita itu hanya mengambil sumpah setia dari Allah, dari Rasulnya, atau dari kepala negara. Terkait dengan kebersamaan di dalam menjaga sebuah negeri. Iya. Jadi mereka itu para sahabat ketika sudah mengambil janji, dalam ayat dikatakan faminhum man qadha nahbahu. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya. Ketika ayat ini turun. Maksudnya sudah meninggal atau dia ada tapi sudah tunaikan janjinya. Wa minhum may yantadhir. Dan di antara mereka ada yang menunggu. Maksudnya belum meninggal, masih hidup. Tapi wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengganti. Itu aja kerjanya. Dia tegakkan. Nah, itu ketulusan namanya. Ingin menjadi ahli Al-Quran, perbaiki dari mana ketulusan, kejujuran, keikhlasan. Dan dari ketulusan itu kita selalu mohon kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya membaca Al-Quran. Mudahkan saya memahaminya. Jadikan saya sebagai ahlul Quran. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan. Iya. Dan dari keindahan Al-Quran ini, siapa yang mempelajarinya, dia itu akan menjadi sebuah umat. Menjadi sebuah umat. Umat itu arti bahasanya kan satu kelompok manusia ya, disebut umat. Tapi kadang umat itu dipakai untuk satu orang. Seperti Nabi Ibrahim dikatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat yang tunduk kepada Allah. Apa makna umat di situ? Maksudnya orang yang mengumpulkan segala jenis kebaikan. Saking banyaknya sifat-sifat hebat pada dia, seakan-akan dia ini satu umat. Sifat-sifat banyak manusia itu terkumpul pada dia. Sifat-sifat baik di tengah banyak orang bersatu pada dia. Ini ahli Al-Quran bisa seperti itu. Karena Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi Al-Quran itu untuk kita amalkan. Al-Quran itu untuk ditadabburi kandungannya, diamalkan dalam kehidupan. Dan itu dasar asal diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati wa liyatadakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Dan supaya orang-orang yang punya hati selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nabi SAW ketika Aisyah menjelaskan bagaimana akhlak Nabi itu, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Kalau mau lihat beliau bagaimana akhlaknya, semua yang beliau lakukan pengamalan dalam Al-Quran. Pengamalan dalam Al-Quran. Iya. Dan itu yang berjalan di tengah para sahabatnya. Makanya di perang Hunain itu, ketika turun ujian kepada para sahabat, dan waktu itu ada orang-orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Jadi ketika mereka merasa bangga dengan jumlahnya yang sangat banyak, perang Hunain ini kan setelah Fathu Mekkah. Masuk manusia ke dalam Islam berbondong-bondong, banyak sekali. Ketemu dengan musuh, mereka anggap jumlahnya besar sekali. Merasa bangga dengan jumlah itu. Maka mereka pun ditimpahkan kekalahan. Pada posisi genting itu, Nabi SAW memanggil, ya ashab surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang hafal surah Al-Baqarah. Dipanggil oleh Nabi SAW. Maka datanglah sekitar 100 orang sahabat. Ini jenjangnya sudah sampai kepada surah apa? Surah Al-Baqarah.
Iya. Ibnu Umar itu berkata, kami kalau belajar Al-Quran, kami belajar ayat per ayat. Kami hafal ayatnya, kami pahami maknanya, dan kami amalkan. Maka mereka gabungkan antara ilmu dan amalan. Jadi mereka itu kalau disebut ashab suratul Baqarah, artinya ini orang-orang yang sudah tinggi derajatnya. Itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau di tengah kami itu ada yang sudah membaca surah Al-Baqarah, nabula indana. Kata Anas bin Malik itu sudah besar, hebat itu di sisi kami para sahabat. Kalau dia sudah selesai surah Al-Baqarah. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mereka terkait dengan pengamalan-pengamalan terhadap Al-Quran. Jadi ada yang menguasai surah Al-Baqarah, ada yang sudah begini dan begitu, derajatnya bertingkat-tingkat. Iya. Itulah keistimewaan mereka. Makanya ketika Nabi ingin menikahkan seorang sahabat itu yang tidak punya mahar, ya, dia minta dinikahkan kepada seorang perempuan. Kata Nabi SAW, kamu cari mahar. Pulang ke rumahnya, tidak ada mahar ya Rasulullah. Saya nggak dapat apa-apa di rumah untuk saya jadikan mahar. Kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Cari walaupun cincin dari besi. Ya. Cincin dari besi bukan tidak ada harganya. Namanya saya cincin pasti ada harganya. Kan begitu. Tapi sangat sedikit harganya. Cari walaupun cincin dari besi. Pulang ke rumahnya. Balik lagi ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya sarungku ini. Ya. Tapi nggak bisa saya jadikan mahar. Kalau saya belah dua, saya mau pakai apa? Nggak nutup untuk atas saya. Maka duduklah orang ini, lama dia duduk. Setelah itu Nabi bertanya kepadanya, kamu hafal apa dari surah Al-Quran? Kata dia, ya Rasulullah, saya hafal surah ini, surah ini, surah ini. Rupanya hebat pula dia. Sudah banyak dia hafal surah. Ini bukan sekedar hafal ya. Sebab istilah mereka itu kalau sudah hafal, sudah punya surah itu, artinya dia sudah lulus. Sudah mengamalkan, sudah mempelajarinya. Dan bisa diajarkan kepada istrinya. Itulah yang mahal sebenarnya. Bisa dijadikan mahar. Maka kata Nabi SAW, zawwattukaha bima ma'aka minal Al-Quran. Saya nikahkan kamu dengan mahar apa yang kamu hafal dari Al-Quran itu. Maksudnya nanti diajari istrinya. Bukan dia hafal saja. Tapi diajari apa? Ke istrinya. Itu yang menjadi maharnya. Iya. Ini keagungan Al-Quran. Keagungan dari Al-Quran tersebut. Baik. Jadi seorang yang menghafal Al-Quran itu dia bisa menjadi orang yang mengumpulkan segala bentuk kebaikan. Segala bentuk kebaikan. Karena itu kalau kita lihat subhanallah, kepala daerah yang punya perhatian terhadap Al-Quran, itu hal yang sangat disyukuri. Hal yang sangat disyukuri. Termasuk barusan ini program dari Bapak Gubernur kita, mungkin juga dari Bapak Bupati di sini. Program untuk ada membaca Al-Quran, 1 hari 1 juz. Atau yang semisal dengan itu. Itu memang cara berpikir seorang yang mengerti kebaikan untuk manusia. Iya. Sebab Al-Quran itu kapan dibaca, banyak untuk dipelajari, itu adalah sebab kebaikan untuk orang-orang. Akan banyak kebaikan yang muncul. Dan itu sebab keberkahan. Pokok keberkahan pada suatu umat. Pokok keberkahan pada suatu umat. Jadi mengajak untuk cinta kepada Al-Quran. Mempelajarinya. Tadabbur terhadap kandungannya. Mengamalkan kandungan-kandungannya. Mengambil dari pokok-pokok kebaikan di dalamnya. Itu adalah suatu hal yang paling real di dalam membangun bangsa dan negara. Iya. Karena itu ahli sunnah wal jamaah konsepnya itu ringan, ringkas. Ya. Kadang ada sebagian orang berkata, ini kalian ahli sunnah, kenapa selalu bilang dengar dan taat kepada pemimpin? Kalian tidak mau demo-demo. Iya. Ada yang mengkritik pemerintah, kalian bilang salah.
Ya, kita bilang bukan kita yang bilang salah, itu memang ada di buku-buku Imam Empat. Yaitu kesepakatan para ulama dari masa ke masa. Terus mereka bilang kalian ini tidak ada konsep untuk membangun negara. Siapa bilang? Ya, siapa bilang? Dunia kita saja yang berbeda. Dunia kalian itu sering ribut-ribut di jalan, teriak-teriak di jalan. Dunia kami di majelis-majelis ilmu. Menebarkan kebaikan untuk manusia. Membangun akal-akal orang. Supaya menjadi cerdas. Bisa menata dirinya, membangun negerinya, menjaga keluarganya. Nah, itu pekerjaan ahli sunnah. Ya. Jadi sebenarnya ini konsep di dalam mencintai Al-Quran luar biasa. Ini pokok kebaikan untuk umat. Dan ini yang mempersatukan hati-hati. Sebab kalau kita berselisih, semuanya ikut pendapatnya masing-masing. Nggak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Tapi kalau kita ada rujukan, Al-Quran itu ada ilmunya. Ya. Dia mau mengaku punya gelar, punya titel, setinggi apapun, tetap kaidah-kaidahnya sudah jelas. Nah, itu ilmu Al-Quran namanya. Dijaga dan dipelihara. Kalau dia berbicara dengan kaidah yang tidak benar, nah itu pasti akan kelihatan. Dia mengada-ada. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Apa saja yang kalian berselisih di dalamnya, hukumnya kembali kepada Allah. Itulah Al-Quran namanya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, kepada Allah artinya kepada Al-Quran. Kepada Rasulnya artinya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Baik. Jadi Al-Quran ini dibahasakan oleh penulis di sini. Wa yammamahu dillur razanati panqala. Teduhan yang luas dari kedalaman, ketajaman berakal, berpikir itu akan mendatangi ahli Al-Quran. Mendatangi ahli Al-Quran. Iya. Makanya orang yang belajar Al-Quran itu paling membangun akalnya. Paling membangun akalnya. Itu ada sebagian teman-teman kita cerdas ya. Kalau dia mau milih pegawai atau orang-orang yang dia merekomendasi, dia tanya aja, kamu hafal Quran atau tidak? Berapa dari Al-Quran? Dari situ dia mengukur kecerdasan orang. Sebab itu yang real sebenarnya. Itu yang real. Kalau dia bisa hafal Al-Quran, itu menunjukkan dia punya kecerdasan. Sebab Al-Quran itu membangun akal. Membangun akal. Orang yang membaca Al-Quran ya, orang yang menghafal Al-Quran, mungkin hari pertama dia tidak bisa menghafal banyak, satu ayat. Lama-lama dia bisa hafal 2 ayat. Lama-lama dia bisa hafal 3 ayat satu hari. Lama-lama dia bisa hafal 1 halaman tiap hari. Itu kan menunjukkan ada akalnya sudah meningkat. Itu real dalam mencerdaskan. Ya. Beda dengan orang yang cuma baca berita saja. Ya. Atau dia baca dari kabar-kabar. Oh, ini kan kita menambah wawasan. Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Itu bahasa, tapi sebenarnya tidak membangun akal. Apalagi di masa sekarang. Banyak dari berita itu, kebanyakannya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Iya. Kadang ini saya kadang terpaksa baca sebagian berita. Karena ada hal-hal tertentu yang memang kalau saya mau khutbah Jumat, saya tahu dulu saya ini hidup di planet mana, saya bicara apa hari ini. Ya. Kadang ada saya diberitahu misalnya ada kejadian begini, saya juga harus tahu sendiri apa masalahnya. Jangan dapat info dari orang saya. Kadang kalau sudah lihat berita-berita, aduh, sedikit-sedikit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedikit-sedikit alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bih wa faddalana katsirin mimman khalaqa tafdila. Atau sedikit-sedikit baca astagfirullah. Itu berita-beritanya itu.
Kadang kita dicekoki dengan berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Itu tidak membangun akal namanya. Kalau mau cerdas, cerdas itu pada ilmu agama, itu cerdasan. Melatih akal. Melatih ketajaman berpikir. Melatih kedewasaan. Melatih panjang seorang itu menilai. Pandai mempertimbangkan akibat perbuatan. Itu semua renungan-renungan ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik, karena itu kalau penulis bahasakan di sini, wayammamahu dillur razanati qanqala. Itu luar biasa ya, pas sekali sebenarnya. Orang yang mempelajari Al-Quran itu, teduhan dari akal yang sempurna itu akan mendatangi dia. Membuatnya menjadi orang yang bagus berpikirnya. Kemudian kata beliau, kual hurru in kana al-hariyu hawariyan lahu bitaharrihi ila an tanabbala. Ya. Dialah orang yang merdeka. Yang membaca Al-Quran ini, kalau mau tahu kemerdekaan, itu orang yang baca Al-Quran, ahli Al-Quran. Itu orang yang paling merdeka. Merdeka dari hawa nafsu, sebab dia terbimbing oleh Al-Quran. Dia merdeka dari diperbudak oleh dunia. Tidak ada apa-apanya dunia bagi orang yang Al-Quran itu sudah masuk ke hatinya. Dia sudah tahu bagaimana keindahan Al-Quran, mempelajarinya. Sudah masuk di dalam taman-taman ahli Al-Quran. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia tidak ada apa-apa. Karena dunia ini asalnya hina. Kenikmatannya itu kepahitan. Kegembiraannya banyak kesedihan padanya. Untuk meraih puncaknya, dia kadang harus melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dosa, menyikut manusia, dan sebagainya. Orang yang sudah punya Al-Quran, itu dia merasa bahwa dirinya diberi oleh Allah karunia. Diberi oleh Allah karunia yang sangat besar. Makanya tidak ada di dalam sejarah itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, imam-imam yang lainnya, yang kalau berbicara satu kalimat, seluruh kaum muslimin mengikutinya. Tidak ada suatu hari pun mereka berpikir untuk menjadi kepala negara, untuk menjadi pemimpin, masuk menjadi anggota dewan. Itu nggak ada ceritanya. Karena mereka menganggap ilmu itu lebih utama dari itu semuanya. Dan mereka menganggap bahwa mereka ini adalah penguasa di dunia. Sebab ilmu itu kekuasaan sebenarnya. Karena itu kata para ulama, kekuasaan itu ada dua. Ada kekuasaan yang mengikat badan-badan orang, itulah kekuasaan dunia namanya. Dan ada kekuasaan yang mengikat hati-hati manusia, itu kekuasaan ilmu. Dan Ibnu Abbas membahasakan kata sultan di dalam Al-Quran. Kata sultan, semua sultan di dalam Al-Quran itu berbana argumen dengan ilmu, hujjah dengan ilmu. Itu kaidah tetap disebut oleh Ibnu Abbas. Menunjukkan keutamaan ilmu agama. Memang ada satu ayat ya disebut oleh Ibnu Abbas silam pendapat, tapi beliau sendiri menguatkan itu adalah ayat terkait dengan keutamaan kekuasaan ilmu. Kekuasaan ilmu. Makanya orang yang lurus di atas ilmu, dia paham, ya, dia akan tahu bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya. Itulah sebenarnya orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Makanya suatu hari istri Harun al-Rashid pernah di atas istana. Kemudian di kejauhan dia melihat ada debu yang berterbangan begitu. Ada satu orang diikuti oleh banyak manusia. Begitu lebih dekat lagi, pemandangannya lebih menakjubkan lagi. Orang yang diikuti ini, subhanallah, dia berjalan cepat. Yang di belakangnya itu, yang di sekitarnya itu selalu ingin mengitarinya. Sendal-sendalnya putus, ditinggalkan saja. Yang penting jangan dia luput mendengar ucapan orang itu. Heran istri Harun al-Rashid ini. Dia tanya, siapa orang itu? Kata pengawalnya di bawah, ya, itu adalah Abdullah ibn Mubarak, alimnya negeri Khurasan. Dia kembali ke negerinya.
disambut oleh manusia. Ini kembali ya, ulamanya disambut oleh manusia dari awal kota, diiringi. Kata istri Harun al-Rasyid, itulah sebenarnya kekuasaan. Itu kekuasaan. Bukan kekuasaannya Harun al-Rasyid. Ya. Itu sebenarnya penilaian. Ahli Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, ya, itu pasti akan mendapatkan hal ini. Kalau dia masuk ke dalam jenjang tertentu sebagai ahli Al-Quran. Dia memahami Al-Quran, tahu penafsirannya, dia memahami dari tafsir ayat-ayatnya, dia dalami hal tersebut, ya. Dia baca dari fikihnya para ulama fuqaha di dalam hal itu. Karena ayat-ayat itu ada sebagian ayat terkait dengan penafsiran, ilmu tafsirnya, ada sebagian ayat terkait dengan hukum-hukum, ya. Itu dibahas dengan ayat-ayat ahkam. Ada sebagian ayat-ayat itu dipetik oleh para ulama berbagai hikmah-hikmah, ya, berbagai hal yang menarik, dan itu diuraikan di dalam berbagai karya tulis. Jadi luar biasa keindahan dari Al-Quran itu. Karena itu beliau katakan huwal hurru, orang yang belajar Al-Quran itu orang yang paling merdeka. Orang yang paling merdeka. In kana al-hariyu hawariyan. Iya. Kalau memang maksud dia, tujuan dia ingin betul-betul ingin menjadi orang yang kerjaannya cuma itu. Dia ikhlas untuk itu saja. Lahu bitaharrihi ila an tanabbala. Maka dia akan dapatkan dengan pilihan dia ini, kontinunya dia di atas hal itu, hingga dia menjadi orang yang ditinggikan derajatnya sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Iya. Maka ini bahasa dari penulis ya. Ingin beliau tunjukkan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran ujungnya itu derajat yang tinggi. Atau ujungnya dia akan husnul khatimah. Akan husnul khatimah. Ya. Kalau mencari husnul khatimah, menutup hidup yang baik, tidak ada yang lebih indah daripada keterkaitan seorang hamba dengan Al-Quran. Ya, Masya Allah si fulan meninggal dalam keadaan dia selalu menjaga membaca Al-Quran 1 juz misalnya. Itu kan husnul khatimah namanya. Apalagi kalau dia meninggal dalam keadaan dia membaca apa? Al-Quran. Iya. Ada seorang daripada as-salaf dihadiri oleh kematian di sakaratul maut. Putrinya menangis akan hal itu. Maka dia berkata kepada putrinya, putriku, apa yang kamu tangisi untuk saya? Iya. Maksudnya tidak perlu dikhawatirkan ayahnya. Ini besarnya harapan beliau ya, bukan memuji diri. Ini besarnya harapan beliau. Tapi apa yang kamu khawatirkan atas saya? Di tiang itu, dia tunjuk tiang dekat rumahnya, di rumah ya. Di tiang itu saya sudah mengkhatamkan sekian belas ribu khatam Al-Quran. Sekian belas ribu khatam Al-Quran. Ya. Kita saja khatam Al-Quran kalau kita hitung ya, Ramadan, anggaplah kita sudah mulai 10 tahun ya, umur kita 50 tahun. Jadi kalau kita khatam setiap bulan, setiap Ramadan 1 kali, berarti kita sudah 40 kali. Ya. Ini sekian belas ribu khatam Al-Quran. Subhanallah. Jadi itu memang hal yang luar biasa di dalam kehidupan. Apa yang dikhawatirkan? Derajat yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Umar bin Khattab riwayat Muslim, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini sekelompok kaum, diangkat dengan Al-Qur'an. Dan sekelompok yang lain direndahkan karena Al-Qur'an pula. Karena Al-Qur'an ini, Al-Qur'anu hujjatun laka hujjatun alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, menguatkan kamu, atau hujjah memberatkan kamu. Tergantung kita. Jadi jangan ada yang menganggap bahwa keterkaitan kita dengan Al-Quran ini alternatif. Tidak. Kita ini dihadapkan pada 2 hal. Al-Quran menjadi hujjah yang meringankan kita, mendukung kita,
melindungi kita, membela kita, atau Al-Quran justru akan menghujat kita. Kenapa kamu tidak membaca Al-Quran ketika kamu di dunia? Kenapa kamu berpaling darinya? Kenapa kamu tidak mempelajarinya? Oh, saya tidak bisa belajar, sibuk bekerja. Ya. Sibuk bekerja. Nah, tahu bagaimana cara menjawabnya pada hari kiamat? Tidak ada waktu. Memang tidak ada waktu. Tidak ada yang mengajari. Ada guru-guru yang mengajarinya. Ada orang-orang yang berilmu hidup mengajarinya. Apalagi di masa kita sekarang ini. Kalau di masa dahulu itu mau ketemu guru, ya, kadang seorang ibu dia siapkan anaknya untuk pergi belajar, itu tangisan seakan-akan tidak bertemu lagi anaknya. Itu dahulu. Sekarang kita ini Masya Allah ya, tiap hari video call dengan anaknya. Ya, pergi belajar jauh ya. Apalagi belajarnya cuma di samping rumahnya. Ya, mungkin tiap waktu istirahat pulang makan di rumahnya. Ini subhanallah dahulu saja manusia seperti itu. Kita banyak kemudahan. Dahulu itu kalau sudah datang seorang guru ke sebuah negeri, sudah habis, tidak ada pekerjaan lain dia, kecuali dia tunggui guru itu. Kadang dia tidur di depan rumahnya, tempatnya dia menginap. Nah, itu salah satu kisah realnya Ibnu Abi Hatim ketika berjalan ke Mesir bersama teman-temannya. Iya. Sampai di Mesir, 17 hari di Mesir, dia bilang. Suatu hari kami datang rumah guru, katanya gurunya sedang sakit. Oh, berarti ini ada waktu lenggang. Lewatlah mereka kembali ke rumahnya, dia lewati penjual ikan. Ya. Dia beli ikannya. Begitu sampai ke rumah, ikannya belum diapa-apai, datang berita, ada guru baru datang. Berkunjung ke negeri, langsung dia pergi. 3 hari 3 malam ikannya tidak disentuh. Gak ada waktu untuk bikin raca-raca taipa. Bikin palu basah, gak ada waktu. Jelas ya? Setelah itu apa kata Ibnu Abi Hatim? Akhirnya karena sudah dibeli, kami khawatir ikannya rusak, mereka makan mentah ikan itu. Mereka makan mentah ikan itu. Itu orang-orang terdahulu. Ya. Sekarang kita subhanallah, didatangi guru pun, oh gampang, saya lebih enak online di rumahnya. Padahal ini kadang masjid cuma jalan saja. Masalahnya motornya tidak ada bensinnya saja. Bisa jalan kaki. Iya. Karena kata orang Makassar di sini dilaju bobo. Ya. Sudah terlalu banyak fasilitas dia dapatkan. Ya, mau ini gampang pulsa. Itu saya transfer saja dari sini. Atau besok utang dulu pulsamu, kirim dulu. Nanti saya bayar. Bisa ikut. Padahal sebenarnya menghadiri majelis ilmu beda dengan orang yang menghadiri melalui media-media. Ya betul dapat pahala dia belajar. Tapi beda dengan orang yang datang ke majelis ilmu, duduk di situ dari sudut keberkahannya, sudut malaikat yang mendatangi majelis, menaunginya, mendoakannya. Ya, itu banyak perbedaan. Makanya orang-orang dahulu itu ilmunya itu berkah-berkah. Itu Imamul Bukhari, lihat ya, sampai sekarang bukunya itu menjadi rujukan umat Islam. Imam Muslim rahimahullah. Bagaimana tidak? Kadang satu hadits, untuk mendapatkan hadits itu dia harus mendatangi puluhan negeri, berjalan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadits. Itu keberkahan ilmu Allah catatkan untuk mereka. Pahala mengalir terus. Pahala mengalir. Keberkahan itu pokoknya yang paling besar pada Al-Quran. Orang menjadi banyak berkahnya dengan Al-Quran. Makanya disebut sebagai kitabun mubarak, kitab yang penuh dengan berkah. Dikrun mubarak. Itu Al-Quranul Karim. Bahkan pada waktu pun, seorang punya waktu, dengan Al-Quran itu diberkahi pada waktunya. Kan kalau kita ini alasan paling banyaknya, oh saya sibuk sekali. Enggak ada waktu saya baca Al-Quran. Ada sebagian ulama, dia cerita pengalamannya. Katakan saya, karena beban kehidupan saya, banyak keluarga yang saya tanggung, saya harus bekerja. Dan saya tidak bisa membaca Al-Quran kecuali 1 halaman, 2 halaman.
Tapi subhanallah, kayaknya orang ini punya ketulusan. Dia continue satu halaman. Lama-kelamaan Allah mudahkan dia sampai bisa baca 1 juz setiap hari. Maka dia pun bercerita, ketika saya sudah sampai di tingkatan itu, ternyata pekerjaan saja lebih gampang untuk saya selesaikan. Banyak kemudahan Allah berikan untuk saya. Akhirnya terus dia berjalan, dia bisa baca 5 juz setiap hari. Dengan bobot pekerjaan yang sama, bahkan lebih daripada itu. Di Al-Quran itu jangan dianggap sebagai beban yang membebani. Justru kita harus paham, kita ini perlu kepada Al-Quran. Itu yang membuat umur kita berberkah. Waktu kita bisa lebih berberkah. Keberkahan itu, kadang seorang punya 24 jam, tapi dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya yang sangat banyak. Kadang seorang itu diberkahi oleh Allah, dalam 1 jam dia bisa selesaikan pekerjaan yang diselesaikan 24 jam. Itu keberkahan namanya. Keberkahan ini sumber pokoknya adalah pada Al-Quran. Pada Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita punya perhatian yang baik terhadap Al-Quran, maka Al-Quran ini akan membawa berbagai kebaikan untuk kita. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa agna ghana'in wahiban mutafaddila. Kata beliau, sungguhnya kitab Allah itu adalah pemberi syafaat yang paling kuat, paling terpercaya. Dan agna ghana'in, pencukup yang paling mencukupi. Wahiban mutafaddila, selalu memberi berbagai kebaikan dan memberi berbagai keutamaan. Iya, ini 4 hal dari keindahan Al-Quranul Karim. Yang pertama, Al-Quran itu pemberi syafaat, penolong pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang yang membacanya. Ini Al-Quran, pemberi syafaat, penolongnya. Wa agna ghana'in, dan pencukup yang paling mencukupi. Iya. Jadi kalau bicara masalah rezeki, masalah kecukupan, itu kuncinya pada Al-Quran. Cuman kan kita ini yang masalah sebenarnya. Cara berpikir kita yang kurang kita pertajam. Kadang kalau kita ada masalah ini, sekarang kayaknya usaha saya ini perlu modal lagi. Dari mana saya? Selalu pikirnya modal. Ya. Betul, itu sebab, modal itu sebab. Tapi coba perbaiki muamalah kita dengan Al-Quran. Coba tata hidup kita dengan Al-Quran. Ya. Maka insya Allah ta'ala akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang mungkin kita tidak sangka. Di situ banyak sebab kecukupan kita. Banyak sebab kecukupan kita. Iya. Lihat Nabi SAW bagaimana beliau membangun umat. Nabi SAW itu bukan anak raja, bukan orang kaya raya, bukan juga seorang pengusaha tajir melintir. Nabi SAW itu dimaklumi. Seorang yatim, kemudian setelah ibunya meninggal yatim piatu, beliau dipelihara oleh pamannya. Ya. Beliau tidak punya harta. Kadang dalam beberapa bulan tungkunya tidak menyala. Beliau hanya hidup dengan air dan kurma dalam beberapa bulan. Manusia yang paling baik. Tapi bersamaan dengan itu orang yang paling kaya. Apapun yang beliau perlukan, beliau tidak kekurangan. Beliau ingin membangun umatnya, semuanya ada. Padahal para sahabat banyak yang fakir, banyak yang fuqara. Kaum muhajirin secara khusus. Tapi bersamaan dengan itu, terbangun umat yang sangat kuat. Tersebar Islam itu dari timur hingga baratnya.
dijayakan. Ini semuanya ahli Al-Quran. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau ingin membangun umat, membangun negeri tanpa memperhatikan penduduknya, tanpa menimbang bagaimana hubungan penduduknya dengan Al-Quran, itu namanya kita sedang bermimpi. Ingin membangun, memperbaiki, meningkatkan perekonomian, ya, tapi terhadap Al-Quran ditelantarkan, bahkan dijauhkan. Pada sebagian orang kadang membuat Al-Quran itu menjadi hal yang tidak dicintai. Ini kadang bahasa sebagian orang yang tidak bagus, ya, bahasa sebagian manusia. Kalau ada yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu hati-hati itu, dakwah ekstrim. Terus mau kemana kita? Ya, kalau begitu, enggak begini. Kalau orang baca Al-Quran itu, baca hadits itu harus ada pemahamannya. Baik, kalau begitu itu maksud Anda. Bagaimana Anda memahaminya? Dia sendiri belajar ilmu ushul fikih tidak, belajar ilmu hadits tidak, ilmu-ilmu pendalilan juga masih kurang. Ya, kebanyakannya hanya mengikuti perkataan gurunya saja. Bagaimana cara bisa memahaminya? Ini tidak benar bahasa-bahasa seperti ini. Seorang muslim itu mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang yang keliru memahami Al-Quran dan Sunnah, perbaiki kekeliruannya. Jangan menyalahkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah selalu baik. Iya. Harusnya begitu cara seorang muslim berpikir. Ini yang harus kita benahi. Harus kita benahi. Kemudian kata beliau rahimahullah, wahiban mutafaddilah. Al-Quran ini selalu memberi hibah. Pemberian berbagai pahala yang besar. Dan ini saya sudah jelaskan ya beberapa keutamaannya. Mutafaddilah. Dan selalu memberi keutamaan-keutamaan. Sebab ahlul Quran itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berbagai keutamaan. Keutamaan yang tidak ada batasannya. Karena itu kalau ingin mendapat keutamaan yang tidak ada batasannya, jadilah ahlul Quran. Itu luar biasa dari keutamaannya. Iya. Kata beliau, wa khairu jalisin la yamallu hadithuhu wa tardaduhu yasdadu fihi tajammula. Al-Quran itu sebaik-baik teman duduk. Tidak pernah membosankan ceritanya. Ya. Lihat aja itu, baca surah Yusuf, subhanallah, sudah berulang kali dibaca. Tapi luar biasa itu surah Yusuf itu. Selalu saja menggetarkan jiwa orang-orang yang membacanya. Pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya itu luar biasa. Terkait dengan surah Yusuf. Ini satu surah ini, kisah ya. Ya. Saya sudah singgung ya, Nabi kadang satu ayat beliau ulang-ulangi. Kadang sebagian ulama disebutkan di biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kadang beliau satu ayat beliau terangkan berhari-hari, satu ayat. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan beliau terangkan. Satu ayat saja. Iya. Satu ayat. Dan disebutkan dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Beliau belum lama meninggalnya ya, cuman saya nggak berjumpa dengan beliau. Guru-guru saya belajar dari beliau. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti ini awal kali disebut duduk ketika beliau duduk mengajar di Masjid Nabawi, beliau dibacakan kepada beliau satu ayat untuk beliau tafsirkan. Itu ayat di surah Al-A'raf. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah perbaiki bumi ini. Itu beliau duduk katanya antara maghrib dan isya, tidak bisa berucap apapun. Beliau hanya menangis saja. Dalam sekali mana ayat itu. Dalam sekali mana ayat itu. Iya. Mungkin kalau kita dengar sederhana, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Tidak begitu masuk di hati seorang. Tapi kalau dia paham apa makna kerusakan, bagaimana bentuk-bentuknya, kemudian apa makna perbaikan, yang perbaikan ini Allah langsung yang memperbaikinya, diutus para nabi dan para rasul, tiba-tiba ada orang-orang yang merusaknya. Itu subhanallah, kelancangan luar biasa. Jadi itu kalau dijabarkan, penjabarannya luar biasa, masuk ke dalam. Itu Al-Quranul Karim, tidak ada habisnya. Keajaibannya tidak ada ujungnya. Dibaca selalu tidak akan membosankan. Bahkan rindu seorang itu membacanya. Karena itu sebagian dari as-salaf itu,
ketika dia akan meninggal, dia menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Takut kematian? Takut berpisah dengan dunia? Dia berkata, saya tidak ada kekhawatiran meninggal. Cuma saya sedih berpisah dengan 3 hal yang saya cintai. Yang pertama, saya sedih berpisah dengan dahaga yang saya rasakan saat berpuasa di siang hari. Dan saya sedih berpisah dengan sholat di malam hari. Dan sedih berpisah dengan duduk bersama orang-orang saleh, para ulama, mendengar ucapan-ucapan yang baik dengan mereka. Itu hal-hal yang indah masuk dalam hati seorang hamba dari keindahan dunia. Keindahan dunia. Tapi memang faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak bisa merasakannya. Tapi coba masuk ke dalam sesuatu itu. Mulai sedikit demi sedikit mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi dari hal tersebut, diberi dari jalannya. Supaya kita bisa masuk ke dalam surga dunia itu. Nikmat sekali dari kehidupan itu bersama Al-Qur'anul Karim. Iya, wa tardaduhu yasdadu fihi tajammula. Orang yang mengulanginya akan bertambah keindahan. Wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Ya, dan seorang pemuda yang meninggal, dia akan beristirahat di kubur, di tengah kegelapan kuburnya. Di mana dia akan dapati Al-Qur'an itu datang sebagai cahaya yang selalu meneranginya. Ini ada di bahasa ayat hadits-hadits ya, hadits Bara bin Azib riwayat Imam Ahmad tentang bagaimana amalan saleh itu berwujud manusia yang indah. Kemudian ada hadits yang tegas juga tentang ketika dibangkitkan akan disambut orang ahli Al-Qur'an ini oleh seorang yang rajul orang yang berubah begitu warna badannya, kemudian memberi kabar gembira kepadanya, saya adalah Al-Qur'an yang kamu baca di dunia, kemudian menyambutnya. Itu berbagai kebaikan. Iya. Berbagai kebaikan. Kemudian kata beliau, hunalika yahnihi makilan wa radatan wa min ajlihi fi dirwatil izzi yujtala. Kata beliau, disitulah dia diberi, di kubur itu dia diberi kenikmatan. Dia tidur kelapangan di dalam kuburnya, dan dengan itu dia ditinggikan, diantar kepada puncak. Ya, diantar kepada puncak. Sehingga orang ini selalu berada di atas puncak kemuliaan sampai hari kiamat. Yunashidu fi irdaihi li habibihi wa ajrir bihi su'lan ilaihi musala. Al-Quran ini akan selalu minta kepada Allah supaya orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, mengamalkannya, ahlul Quran ini, kecintaan dia itu diridhai oleh Allah. Al-Quran yang akan memintanya. Iya. Dan betapa indahnya dan betapa Al-Quran itu, apa yang dia mohon itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk di dalam sejumlah hadis ya tentang Al-Quran memberi syafaat di atas mana-mana itu. Kemudian kata beliau, fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila. Wahai orang yang membaca Al-Quran, dia selalu berpegang dengannya, memuliakan Al-Quran itu di segala keadaan. Ya, mengambil keindahannya. Hani'an mari'an walidaka alaihima malabis anwarin minat taji wal hula. Kabar gembira, kenikmatan yang besar untuk kamu, wahai orang yang membaca Al-Quran. Kedua orang tuamu nanti akan diberi pakaian dari cahaya, diberi mahkota dan berbagai hiasan. Dan itu datang di dalam beberapa hadits yang sebagiannya saling menguatkan bahwa kedua orang tua orang yang hafal Al-Quran itu, ahlul Quran ini, itu diberi pakaian, diberi mahkota. Lalu ditanyakan kenapa mereka diberi kemuliaan seperti itu. Maka dikatakan kepada mereka berdua, ini karena anakmu adalah orang yang mengambil Al-Quran, orang yang memegang Al-Quran. Iya. Jadi itu kalau untuk orang tua. Maka kata penulis, fama dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wasaffatul malak. Kata beliau, kalau orang tuanya saja seperti itu, bagaimana pula dengan si anak yang menjadi sebab orang tuanya dapat kemuliaan? Kira-kira bagaimana pahala anak ini? Dia itu, anak ini, penghafal Quran itu adalah keluarga Allah dan pilihan Allah di tengah para malaikatnya. Iya. Baik.
Kemudian yang terakhir di sini, kata beliau, ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa. Hulahum biha ja'al Qur'anu mufassila. Ya. Mereka ini adalah orang yang memiliki kebajikan, ihsan, kesabaran dan takwa. Itu ahli Al-Quran, itu sifat-sifatnya ya. Ya. Dan mereka akan dijauhkan dari hal-hal yang dengan ketakwaannya dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan. Ini sifat-sifat mereka ini semuanya dirinci di dalam Al-Quran. Dan di antara kalimat yang paling indah dari penulis di sini, beliau berkata, "Alaika biha ma ishtafiha munafisan, wa bi nafsaka dunya bi anfasihal ula." Maka hendaknya engkau berpegang dengan Al-Quran, dengan ayat-ayatnya. Sepanjang kamu hidup, berpaculah di dalam Al-Quran ini. Jual dirimu, jual segala dunia dan segala kemewahannya untuk mencapai ketinggian dengan Al-Quran. Nah, ini bahasa ya, dipakai oleh penulis bahasa. Nah, kalau sudah tahu begitu Al-Quran, dunia itu tidak ada apa-apanya. Kita punya dunia dengan segala isinya, jual semuanya untuk meraih keutamaan Al-Quran. Kalau memang harganya seperti itu. Nah, ini banyak kemudahan, bisa dimudahkan. Ya, kalau seorang tidak langsung menjadi ahli Al-Quran, dia membiayai orang-orang mempelajari Al-Quran, mendukung orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dia juga dapat pahalanya. Jangan dia luput. Dunia itu tidak ada harganya. Kalau kita tidak pakai pada hal yang dengannya kita menjadi ahli Al-Quran, maka itu kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Baik, kemudian yang terakhir beliau katakan di bait syair yang ke-20 ini, terakhir yang kita baca ya, syairnya ini lebih 1000 ya. Ini saya cuma baca 20 ini ya, itu sudah habis waktunya. Jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqalul qur'ana atban wa salsala. Semoga Allah memberi kebaikan kepada para imam yang menukil Al-Quran ini kepada kita dengan sangat indah dan mulusnya sampai kepada kita. Bacaannya itu terpelihara. Lalu beliau sebutkan di sini 7 ahli qiraah. Ya, dengan jalur-jalur periwayatannya. Sekaligus beliau terangkan sebagian dari biografinya. Ya. Ini untuk menjadi ahli Al-Quran, di antara sebab pokoknya kita itu mengambil Al-Quran dari ahlinya. Mengambil Al-Quran dari ahlinya. Ya. Kita ambil Al-Quran dari guru kita punya guru juga diambil dari gurunya, guru itu mengambil dari gurunya mengambil dari gurunya, sampai kepada para sahabat mengambilnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengambilnya dari Jibril mengambilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu riwayat Al-Qurannya umat Islam. Ilmu tajwid itu pendekatan, pendekatan di dalam membaca Al-Quran. Tapi hakikat seorang itu ahli Quran, dia terima langsung dari mulut guru. Dia baca dari mulut guru. Nah, mesti dia hafal. Cari guru yang menerima kita baca dengan melihat. Yang penting kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, itu namanya dia sudah talaki Al-Quran. Dan kalau dia sudah ambil seperti itu, dia baca sepanjang hayatnya, itu luar biasa. Dari kebaikan. Sekarang ini untuk talaki seperti itu dimudahkan sekali. Dimudahkan, apalagi dengan berbagai fasilitas yang ada di masa sekarang ini. Iya. Ya sulit juga kalau sekarang ini ceritanya saya tidak ada kemampuan, tidak sanggup. Itu agak sulit di masa sekarang. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Ini mungkin untuk tema pembahasan yang diamanahkan untuk saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Waktunya sudah berlalu 4 menit. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Mudah-mudahan dijawab oleh ustadz-ustadz yang lain nanti. Ya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.